Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dan kemampuan khususnya dalam melaksanakan dan menjalankan ibadah di bulan puasa, bulan Ramadan kali ini. Alhamdulillah, para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa. Program spesial bulan Ramadan yang dipersembahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Radar Cirebon Televisi. Program ini merupakan salah satu inisiasi antara kedua belah pihak untuk mendiskusikan, untuk membicarakan dialog bersama para pakar seputar kajian keislaman. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah dengan narasumber kita akan membicarakan sebuah tema yang menarik, yang aktual, yaitu terkait dengan ihsan dan bermuamalah. Ihsan dalam bermuamalah. Telah hadir bersama kita di studio ini narasumber pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Aan Jailani. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alwi dan para pemirsa. Ya, Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah baik. Ini karena beliau ini sebentar lagi akan dipromosikan sebagai guru besar, kita panggil Prof sajalah. Ya, Pak Dr. Anjelani selaku narasumber kali ini, beliau adalah seorang pakar di bidang ilmu ekonomi Islam, akan menjelaskan seputar bagaimana berihsan di dalam bermuamalah. Nah, konsep ihsan ini saya kira sebagai seorang muslim telah mengetahui berdasarkan suatu riwayat hadis Nabi SAW diceritakan bahwa suatu saat malaikat Jibril pernah mengajarkan kepada Nabi dan para sahabatnya tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Ya. Dalam kesempatan itu beliau ditanya oleh Nabi SAW, mal ihsan? Jawabnya, anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan merupakan ekspresi bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Kalaupun kita tak mampu melihatnya, yakinlah bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, RCTV dimanapun Anda berada, langsung saja kita mendengar pemaparan dari materi kita sore hari ini dengan narasumber kita, Bapak Dr. Anjelani, tentang bagaimana itu konsep ihsan di dalam bermuamalah, terutama dalam ajaran Islam. Kami persilakan sepenuhnya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Alwi selaku moderator, para pemirsa RCTV yang sedang mendengarkan bersama di tengah atau menjelang buka puasa di hari yang ke-16 ya, 16 Ramadan. Ada yang ke-17, Pak. Oh ya, ada juga yang ke-17 ya, ya. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuwajahah pada salah satu TV kebanggaan orang Cirebon ya, atau masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa memperoleh
manfaat, bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa diberikan keselamatan dan kesehatan sampai selesainya puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa yang kami hormati, bahwa tema pada sore ini terkait dengan ihsan dalam muamalah. Dengan harapan mudah-mudahan konsep ihsan ini menjadi titik awal dalam membangun sebuah kebersamaan dalam kehidupan masyarakat ya, masyarakat yang beragam dalam banyak hal ya, termasuk aspek-aspek di bidang muamalah. Kemudian yang kedua, dengan keberagaman ini kita akan saling menyadari bahwa ada dua perspektif yang harus selalu menjadi ukuran kita dalam melihat orang lain. Bahwa siapapun ya, kita sebagai manusia selalu berada dalam dua posisi, kadang baik kadang buruk ya, atau kadang kita berada dalam posisi positif dan kadang posisi negatif. Nah, begitu juga dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita kadang berperilaku baik, kadang berperilaku buruk. Nah, inilah yang kemudian menjadi sesungguhnya disposisi kita ya terhadap orang lain itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Posisi baik dan buruk itu tetap kemudian semuanya akan terhitung. Akan dihitung menjadi amal, bagian amal atau perbuatan itu yang nanti akan dihisab ya, akan dihitung ya sesuai dengan konsep janji dan ancaman Allah. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa ihsan itu tadi sudah disampaikan terkait erat dengan Islam dan iman ya. Sehingga Islam, iman, ihsan ini menjadi trilogi agama atau tiga hubungan yang sangat penting, bukan hanya dalam membangun kapasitasnya secara pribadi ya sebagai seorang muslim, tapi juga membangun sebuah kehidupan bersama dengan penuh keberagaman. Ya, dari konsep dasar iman itu ya sederhana sesungguhnya. Iman itu dalam teks yang sama dalam hadis tentang ihsan itu ya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kemudian kita sehari-hari mengenalnya dengan rukun iman. Nah, kan itu ya iman. Nah, iman ini kemudian disebut juga at-tasdiq ya. Yakini, kepercayaan atau keyakinan kita terhadap Allah dan lainnya ya, yang tadi disebutkan sebagai atau kita kenal dengan rukun iman. Kemudian Islam juga sederhana didefinisikan oleh Nabi ya, bahwa rukun Islam itu kan antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita inistata'a ilahi sabila. Kemudian kita kenal dengan rukun Islam ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan zakat, puasa dan haji. Itu kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian satu lagi ihsan yang terakhir itu, ihsan itu tadi dikatakan bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, sehingga kemudian kalau umpamanya kita lihat seperti di Sahih Muslim ya dan Sahih Bukhari dan Muslim, terutama baik di sarahnya kitab Fathul Bari dan juga Al-Minhaj, itu kemudian ada perdebatan terkait dengan iman dan Islam. Iman dan Islam ini al-mutaradifan
dua istilah yang sama atau berbeda. Kemudian juga iman itu yazidu ayankus, yazidu auyankus. Amla, iman ini bertambah, berkurang, atau ya tetap saja. Yang kemudian ini juga banyak dibincangkan oleh para baik itu ulama mutaqaddimin maupun kalangan ulama mutaakhirin. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa membangun ihsan ini sangat penting ya. Karena jika kemudian iman ini adalah wilayah batin, Islam adalah wilayah zahir. Ihsan ini sesungguhnya mengakurkan, merelasikan ya. Ittisalu bainal islami wal iman itu al-ihsan. Jadi implikasi dari bagaimana orang beriman itu kemudian berislam, nah ini kemudian keduanya ini akan menjadi satu ya dalam ihsan. Ihsan ini menggambarkan sebuah posisi bagaimana iman seseorang dan keislamannya, kan gitu ya. Nah, maka kemudian dalam hadis itu bahwa ihsan ini kan dari kata hasuna ya, dari kata dasar itu kemudian memiliki banyak makna, tapi kemudian bisa terfokus menjadi satu sisi yang disebut dengan katakan dengan perbuatan baik. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan kata ihsan dari hasuna dengan istilah lain yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah yang sama dengan makna baik ya. Ada albir, ada solaha, ada al-ma'ruf, ada al-khair dan lainnya ya. Baik para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tentunya penasaran dengan kelanjutan dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Ada banyak sekali istilah kebaikan dalam Al-Quran, dalam ajaran agama Islam. Tadi disebutkan ada khair, ada hasan, ada hasan yang kemudian menjadi verifikasi dari ihsan gitu ya, kemudian dan lain sebagainya. Seperti apa kelanjutannya kita akan saksikan dan akan simak penjelasan dari narasumber setelah jeda pesan berikut ini. Kembali lagi bersama Ramadan Menyapa, para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih membincang seputar ihsan dalam muamalah bersama Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Aan Jelani. Sebelumnya telah disebutkan kaitan antara Islam, iman, dan ihsan. Nah, untuk sesi kali ini kita akan memperdalam kembali tentang apa itu konsep ihsan dan bagaimana ihsan itu ada dalam Islam, kalimat-kalimat atau term-term yang terkait dengannya. Kami persilahkan sepenuhnya kepada narasumber. Silakan Pak. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa ihsan itu bisa didefinisikan sebagai sebuah terminologi yang penting ya terkait dengan bagaimana membangun jiwa ya, membangun akhlak gitu ya. Karena itu titik tekan pada ihsan itu biasanya adalah kebahagiaan ya. Dan kebahagiaan itu tidak hanya terukur dari sisi duniawiyah tapi juga ukhrawiyah. Karena itu sa'adatul insani fi ma'rifatid diyan wa ta'atur rahmani bi fi'li ma amaru bihi fi sirri wal i'lan wa taruka mana anhu minal kufri wal fusuki wal isyan mimma yata'allaku bil qulubi wal abdan. Jadi kebahagiaan kita sebagai manusia itu terletak pada bagaimana kita memahami ya, mengetahui dan menjalankan ad-din, ajaran-ajaran agama, kemudian taat pada Allah sebagai zat yang salah satunya adalah Ar-Rahman ya. Allah yang kemudian juga memberikan kasih sayang kepada kita semua untuk bifi'li ma amara bihi, melaksanakan segala perintah ya, perintah-perintah yang memang diatur dalam syariat baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Karena itu dalam sebuah definisi
tibarnya kira-kira begini Mas Alwi. Laisal ihsanu an taksuna ila man ahsana ilaik zalika mukafa'ah. Innamal ihsanu an taksuna ila man asaka ilaiha. Satu perbuatan itu belum disebut ihsan jika kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan dalam konteks mukafa'ah. Jadi kalau Mas Alwi itu ngasih saya nasi lengko, kemudian saya kapan-kapan juga mentraktir Mas Alwi dengan nasi lengko, itu belum disebut ihsan. Nah itu. Kecuali kalau kemudian kita mentraktir Mas Alwi dengan sambal gentong ya. Nah, pokoknya harganya lebih tinggi dan rasanya lebih enak daripada nasi lengko. Nah itu. Atau kebaikan yang disebut dengan ihsan itu ya ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang katakan keburukan-keburukan terhadap orang lain, kemudian kita tidak membalasnya dengan perbuatan yang sama. Justru kita melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap orang-orang yang berlaku ataupun berbuat buruk kepada kita. Nah, itu baru disebut ihsan. Nah, yang sederhananya tadi ya. Jadi kalau baru mukafa'ah ya, kebaikan antara si A dan si B dengan porsi yang sama ya. Nasi lengko itu masih mukafa'ah, itu belum ihsan. Gitu. Tapi kalau yang satunya mentraktirnya ya, membalasnya dengan yang lebih baik, itu baru disebut ihsan. Tentu yang paling baik itu adalah tadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ya, dengan beragam intimidasi, hinaan dan banyak hal ya yang dilakukan pada masa itu oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Tapi Nabi kemudian tidak membalasnya. Bahkan satu ketika beliau selalu diludahi ya setiap pergi ke sholat itu ke masjid ya dari atas itu. Kemudian ketika yang bersangkutan sakit malah dijenguk. Nah itulah kita kira-kira yang disebut dengan ihsan. Jadi membalas sesuatu yang baik ya, meskipun itu dilakukan oleh mereka yang melakukan perbuatan buruk kepada kita. Gitu. Jadi ini yang disebut kemudian dengan ihsan. Kemudian makna ihsan itu ya, kalau kita lihat khasuna dan derivasinya, turunannya ya, ihsan, kemudian ahsan, muhsinat, muhsinin dan seterusnya, itu memiliki makna yang beragam sesungguhnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dari kata ihsan sendiri itu ya, ihsanin dan ihsanan dalam bentuk jer dan nasab itu masing-masing ada 6 itu. Al-Quran hanya mendisposisikan masing-masing dalam konteks berkedudukan nasab dan jer itu ada masing-masing 6 ayat. Itu ada suatu hal yang luar biasa ketika membangun sebuah dimensi ihsan dalam kehidupan sosial masyarakat itu. Sehingga yang menjadi bagian penting itu sesungguhnya dari ihsan itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita itu adalah bahagia ya, atau ini yang kemudian disebut dengan sa'adatul insan. Nah, dari sini kemudian yang penting digarap atau yang terkait erat dengan konsep ihsan itu tentu antara tadi mimma yata'allaku bil qulubi wal abdan, urusan hati sama badan ya, jasmani ya. Hati itu ya bisa disebut ruhani ya, dengan beragam pengertiannya dari kalangan sofistik atau filosof ya. Tapi yang paling penting dalam konsep ihsan itu adalah bagaimana apa yang disebut dengan melakukan proses islahul qulub ya. Jadi membaikkan hati ya. Hati ini kira-kira jadi baiklah. Sementara hati sendiri itu kan bolak-balik ya. Kalau lagi sadar ya sehat kita ini, sehat berakal dan sehat berperilaku maksudnya itu. Tapi ya kadang-kadang juga ya kalau kita lagi tidak sehat ya tidak sehat pikiran dan tidak sehat perilakunya kan gitu. Ini yang kemudian yang menjadi
bagian penting ya. Karena itu islahul qulub ya, bagaimana hati itu menjadi penting digali ya, karena hati itu manbaun kullu ihsanin wa kulli ismin wa udwanin. Jadi sumber segala kebaikan sekaligus sumber segala keburukan dan aniaya. Maka hati itu menempati dua posisi yang sama, satu posisi dengan dua makna. Yang dua makna ini adalah hal yang baik dan yang buruk juga semuanya bisa terekam. Nah, dan ini kemudian menjadi bagian penting ya, menjadi penting yang nanti akan mempengaruhi abdan atau tubuh manusia. Fa innal qalba idza salaha bil ma'rifati wal iman salahal jasadu kulluhu bit ta'ati wal izan. Jadi ketika hati ini dipenuhi atau dalam konteks kita yang sederhana itu belajar atau mengaji dan sebagainya, bil ma'rifati wal iman diisi dengan beragam pengetahuan, terutama pengetahuan agama, pengetahuan yang halal ya dan haram dan sebagainya, dan kemudian diisi dengan bagian-bagian yang memperkuat keimanan seseorang. Tentu ini solahal jasad, jasad kita akan solah, akan baik, taat ya. Maka nanti di belakang kelanjutannya itu adalah tadi anta'budallah itu ya bil khusu'i wal khudu. Seakan-akan kita melihat Allah, tapi walaupun umpamanya kita melihat Allah, itu kan tetap harus bil khusu'i wal khudu. Itu pun diposisikan yang sama. Ketika kita tidak pernah bisa melihat Allah umpamanya, atau tidak melihat Allah, tidak bisa melihat Allah ya, seakan-akan melihat, apalagi kemudian tidak melihat. Tapi itu yang kemudian harus kita ingat ya, fa innahu taroka, bahwa Allah selalu melihat apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Baik, Bapak, semakin menarik perbincangan kita, akan tapi kembali lagi kita harus jeda terlebih dahulu setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama kami di Ramadan Menyapa, dialog interaktif bersama para pakar seputar kajian keagamaan Islam, persembahan LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan RCTV. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita bahas adalah ihsan dalam muamalah. Tadi sudah disebutkan, disampaikan oleh narasumber kita bahwa kesadaran ihsan seorang muslim ini menjadi faktor penting di dalam islahul qulub atau memperbaiki hati, yang itu merupakan sumber atau dasar nantinya perilaku kita ini akan baik atau tidak. Seperti apa kelanjutannya kita akan dengarkan dan menyimak lebih mendalam terkait persoalan ini dari narasumber. Silakan Bapak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa solahul qulub itu manba'u kulli ihsanin ya. Jadi sumber setiap perbuatan baik. Tapi juga kita tidak boleh lupa bahwa qulub atau al-qalbu, hati kita juga adalah manba'u kulli ismin wa udwanin. Jadi dua posisi yang sama-sama menjadi yang dikaruniakan Allah kita sebagai manusia. Nah, karena itu kemudian dalam konteks ayat misalkan pada surat Ali Imran ayat 134 ya. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina al ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, pada ayat ini ada paling tidak tiga indikator yang disebut dengan perbuatan itu disebut dengan ihsan ya, sehingga orang pelakunya itu disebut dengan muhsin ya atau muhsinin ya. Itu yang pertama adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya, saat kaya atau saat miskin. Kemudian yang kedua adalah wal kadzibinal ghaidz. Jadi orang-orang yang dalam keadaan marah
tetapi sesungguhnya mungkin dari secara posisi dia bisa membalasnya, tapi kemudian melakukan menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memberikan maaf ya, memberikan maaf kepada orang lain ya, terutama orang-orang yang bersalah. Nah itu paling tidak ciri dari apa yang dalam Al-Quran disebut dengan muhsin, dengan sikap ihsannya. Sesungguhnya kata ihsan itu ya banyak juga. Umpamanya dari kata ihsanan itu dalam Al-Quran itu disebut 6 kali ya, misalkan itu ya. Ini bisa dilihat di karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jamul Fahros lal Fazil Quranil Karim. Umpamanya la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jadi pada surat Al-Baqarah ini perbuatan yaitu tidak menyembah kecuali menyembah Allah. Sama ya, anta'budallaha ka'annaka tadi ya. Ini masih relevan. Dan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua itu juga disebut dengan ihsan. Dan pada ayat yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Ini hanya ditambahkan wa la tusyriku bihi syai'an. Ya sama saja ya, wala ta'buduna illallah ya wa huwa wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi menyembah Allah, menyembah hanya pada selain Allah dan juga tidak menyekutukannya, ya termasuk itu bagian dari ihsan. Tsumma ja'uka yakhlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Ini juga terkait dengan hak-hak kepada Allah yang kemudian juga illa ihsan wa taufiqa, kecuali dilakukan bagi atau kategori perbuatan-perbuatan baik dan taufik ya, ada pertolongan dari Allah. Allah tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, ini juga hampir sama ya, terkait dengan anta'budullaha. Kemudian apalagi umpamanya wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ini juga terkait dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, itu juga disebut dengan ihsan. Ini banyak sekali ya, kalau kata muksinun, muksinin, muksinat itu sekitar 39 ayat itu. Wah, banyak ya. Jadi tidak mungkin, tapi paling tidak itulah saya kira sumbernya itu ada pada satu kata kunci bahwa kebahagiaan seseorang itu ya, atau sa'adatul insan itu terutama ya ketika ia bisa menempuh, meriadoh dirinya ya untuk selalu berada pada koridor ihsan itu, berihsan ya. Nah kemudian kalau kita lihat dalam bab fikih ya, fi kitabil fiqh ya, bagaimana ihsan pada kitab-kitab fikih, baik terutama pada kitab fikih ibadah maupun dalam fikih muamalah. Nah di sini kemudian ternyata ada satu kaidah dalam kajian fikih usul fikih itu ya, yang disebut dengan atau konsep besarnya adalah al-maslahah atau al-mafsadah ya. Al-maslahah ini juga menjadi kata kunci pada maqasidus syariah. Nah terkait dengan ihsan ya, kata Syekh Abdus Salam ya, Izzuddin bin Abdus Salam As-Sulami, bahwa al-ihsanu fi jalbil masolihil kholisoti awir rojihah. Ternyata ihsan itu adalah fi jalbil masolih. Jalbil masolih itu ya selalu mencari, mewujudkan kemanfaatan ya. Al-masolih fawa al-manfa'ah. Itu mencari kebaikan-kebaikan ya, kebaikan-kebaikan, kemudian kemanfaatan ya. Kemanfaatannya tapi al-kholis awir rojih ya, yang tervalidasi ya. Jadi betul-betul maslahat dan betul-betul manfaat atau manfaat itu. Begitu juga ya wa fi daf'il mafasidil khalisah. Jadi menolak kerusakan-kerusakan ya, kerusakan yang asli memang merusak, yang murni merusak gitu. Nah, lawan dari ihsan itu kemudian ya
al-isaatu ini dibalik ya. Kalau tadi kalau kita singkat itu kan jalbul masolihi wadarul mafasidi. Nah, al-isa ya, posisi lawan dari al-ihsan itu tentu dibalik. Jadi yang mau diwujudkan itu bukan maslahat tapi justru sebaliknya, jalbul mafasidi wadarul masolihi. Itu jadi al-ihsan kemudian dilawankan dengan al-isaah ya. Jadi perbuatan-perbuatan baik dilawankan dengan perbuatan-perbuatan buruk. Ini kemudian menarik ya ketika ini menjadi bagian yang dioperasionalkan dalam kaidah-kaidah fikih ya, terutama ya untuk dalam proses istidlal ya, untuk istinbatul hukmi dalam penetapan hukum Islam. Sehingga di situ kemudian ya ada jalbul masolihi muqaddamun ala daril mafasid ya, atau darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mendahulukan yang kebaikan dulu, memperoleh yang baik dulu, atau kebaikan memperoleh atau mendahulukan sesuatu yang buruk, menghindari keburukan lebih dulu. Yang kemudian kalau dalam ilmu manajemen modern itu dengan problem solving, pengambilan keputusan. Kita ini selalu berada dalam posisi yang harus mengambil keputusan. Ya, Mas Alwi ya, iya. Itu Mas Alwi mau nikah juga mengambil keputusan itu. Atau memilih si A, memilih calon istri itu yang hari ini kemudian menjadi istri atau menjadi suaminya, itu kan selalu mempertimbangkan banyak hal itu ya. Betul. Itu yang kemudian dalam banyak kasus-kasus hukum itulah ada pusarannya atau fokusnya itu pada jalbul masolih dan darul mafasid. Itu kalau kebaikan dan keburukan itu kan tidak terlalu repot. Yang repot itu, yang agak repot itu nanti ketika antara dua kebaikan atau dua keburukan, atau bagaimana mencari di tengah-tengah antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk, kemudian harus ditetapkan ketentuannya. Itu ya nanti akan dibahas saya kira di bagian tersendiri di kaidah-kaidah fiqh ya, atau kaidah-kaidah usuliyah yang kemudian menjadi praktek dalam penetapan hukum Islam. Ya. Baik, terima kasih Bapak Anjelani telah menyampaikan banyak sekali hal, bahwa ihsan ini juga ternyata sangat terkait dengan banyak kasus hukum ya, dan menjadi salah satu yang dapat diimplementasikan dalam kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih ya. Kita kenal dengan jalbul masolih wa daf'ul mafasid, ternyata ihsan juga berkaitan dengan tersebut. Lalu bagaimana kelanjutan dari perbincangan ini, kita akan saksikan setelah jeda pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Ramadan Menyapa, program khusus di bulan Ramadan, persembahan dari LP2M dan RCTV, dialog tentang keagamaan Islam. Tadi telah disebutkan terkait dengan ihsan dan kaitannya dengan muamalah di dalam keberagamaan kita. Nah, kita akan lanjut mendiskusikan dan mendengarkan, menyimak bagaimana ihsan ini menjadi signifikan di dalam muamalah, tentunya dalam peningkatan kualitas keberagamaan kita dalam bersosial. Kita serahkan sepenuhnya kepada narasumber. Silakan Bapak. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa dalam kitab-kitab fikih ya, itu pun kemudian banyak hal yang terkait dengan ihsan. Tidak murni kemudian membahas secara utuh dari sisi hukumnya. Nah, umpamanya dalam banyak hal, seperti misalkan kasus atau contoh pada bab ibadah ya, pada bab ibadah. Umpamanya al-ihsanu bil imamati li ifadati fadilatil iqtida. Jadi ihsan dengan adanya imamah itu makmum, imam sholat ya. Imam sholat, adanya imam sholat itu memberikan faidah pada keutamaan al-iqtida. Jadi adanya imam itu justru kita memperoleh manfaat ya, memperoleh faidah dengan katakan 27 derajat, karena hukum sholat masuk hukum sholat berjamaah.
Itu. Maka kemudian apa ihsannya itu ya wazalika bil jahr, pada sholat-sholat yang dibaca secara jahr ya, ataupun ya bacaan-bacaan tertentu, kemudian ini menjadi bagian yang menjadi simbol atau kode ya, al-iktida, mengikutnya imam pada seorang makmum. Umpamanya bitakbiratil ihram, ya Allahu akbar dan seterusnya ya, mengikuti itu. Atau juga umpamanya ya tadi wa takbiratul intiqali, jadi takbir pada pergerakan perpindahan itu. Berdiri ya, kemudian sujud ruku itu kemudian bangun dari al-i'tidal kemudian sujud kemudian duduk bainas sajdataini, antara dua sujud, kemudian ruku ya, kemudian sujud. Itu takbir perpindahan gerakan-gerakan sholat itu juga termasuk adalah al-ihsan. Jadi ya kalau ngimami ya agak perpindahan itu harus terdengar ya. Ya, itu. Nah, ada juga yang menarik umpamanya ya, dalam ini hanya satu kasus ibadah ya, terkait hubungan imam dengan makmum. Umpamanya juga adalah wa qad yakhsunu bitar kitatwilil ibadah, bahwa sikap ihsan kita juga adalah untuk meninggalkan memanjangkan sholat. Jadi sholat kita jangan lama-lama. Sholat kita itu jangan lama-lama. Bi ayyukhafifas sholah rifqan bi kulli ma'dzurin. Jadi meringankan sholat ya, karena kita juga mungkin ketahui banyak orang yang memiliki uzur itu. Terutama ya pada posisi-posisi tempat ibadah, di tempat umum ya, di tempat kerja, kalau masih di kampung, sayanya orangnya rata-rata sama semua ya, mau sejam 2 jam juga sholatnya kayaknya tidak masalah itu. Tapi dalam konteks tertentu itu umpamanya di kota, di sebagainya itu ya biasa saja itu rifqan bikulli ma'dzurin. Karena mungkin ada orang yang min khaif, khawatir banyak hal. Juga marid, ada orang yang sakit cuman kepengen jamaah. Jadi itu ya jangan lama-lama, kasihan. Atau wadu'ifin wadhi hajat. Du'ifin itu ya orang tua yang karena ingin jamaah sholat Jumat dan sebagainya ya. Atau tua renta. Kemudian ya orang yang memenuhi banyak kebutuhan. Kita di kantor, salwi di kantor mungkin ada urusan-urusan tertentu yang harus segera ditunaikan. Tukang parkir pun itu ya harus segera bertugas, dan sebagainya itu yang disebut dengan dhi hajah. Sehingga kata yakhafifa bi bakail atfal. Jadi ketika ada lagi kita berjamaah, ada anak kecil nangis itu. Fa inna rifqun bihim bi ummahatihim ya. Ibunya tentu khawatir dan sebagainya. Bukan hanya itu, ibunya khawatir, kitanya pun kemudian tidak bisa dijamin kekhusuannya. Orang ada anak kecil nangis itu. Ya sudah, dalam kondisi-kondisi tertentu itulah kemudian kita bitar kita twilil ibadah. As-sholat. Jadi ya sholat jamaah ya jangan lama-lama dalam konteks ini ya, itu. Itu juga disebut dengan ihsan. Itu disebut dengan ihsan ya. Disebut dengan ihsan. Kemudian juga al-ihsanu bil iktida. Sebaliknya juga ihsan juga pada kita sebagai makmum. Kalau tadi posisinya imam ya. Imam yang mengetahui rakyatnya yang sholat, yang ikut jamaah. Sekarang kita al-ihsanu bil iktida. Kita mengikuti makmum, mengikuti imam. Fa innahu yufidul imam fadilatal jamaati idza nawa. Ini tentu memberikan faidah manfaat bagi sang imam ya, dari keutamaan jamaah. Nah, kemudian di sini wa yuzkiruhu al-muqtadi idza nasiya. Jadi kalau imamnya lali lupa, ya ini ya harus ditegur, ada teguran ya, ada teguran itu. Kemudian juga wa yu'minu ala du'aihi fil Fatihah wal qunut. Ya kalau ada amin ya ikut amin, nah, makmumnya kan gitu ya. Termasuk juga kalau pakai kunut ya, kemudian ya ikut mengaminkan. Kemudian juga ya wa yaridu alaihi salam, melakukan wirida, zikir dan ya seterusnya lah, hal-hal yang kemudian itu menjadi penting. Termasuk kemudian al-ihsanu bil i'anati 'ala tahirat ya. Jadi
hal-hal yang kemudian bitaksili adatit toharoti kalma'i wat turab. Ya, jadi ya memfasilitasi air yang bersih, yang terhindar dari penyakit untuk ya di masjid, di musola atau di tempat-tempat umum lah, bukan hanya tempat ibadah umpamanya, dalam hal ini umpamanya musola masjid, tapi juga ya hal-hal yang termasuk kemudian memberikan dukungan terhadap umpamanya penyediaan air. Itu pun ini juga disebut ihsan. Ya, jadi ya tidak melulu ibadah, tapi kullut ta'at. Ya, jadi seluruh hal yang sifatnya ketaatan tadi kan, jalbul masolih wadarul mafasid, itu pun adalah bagian dari cermin berbuat ihsan. Itu. Nah, kemudian umpamanya dalam bidang muamalah ya, itu pentingnya umpamanya sikap al-musamahah fil ahwad. Jadi rasa kelembutan, kemudian banyak memposisikan diri sebagai orang yang memberikan kemudahan-kemudahan ya, tidak hanya fokus pada profit ya, keuntungan yang diperoleh. Ini juga kemudian menjadi penting. Karena rahimahullah rujulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Jadi orang yang murah hati, Mas Alwi ini pedagang, Mas Alwi ini penjual, itu ya harus samhan, murah hati, kemudian luwes ya. Iya. Luwes itu, Mas Alwi itu pedagang, cemberut saja siapa yang mau beli itu. Kayaknya istrinya juga nggak mau beli. Itu ya. Jadi ya samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qtato. Jadi ya memenuhi kebutuhan, memberikan kebutuhan, menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat daruriyat dan hajiat untuk kebutuhan masyarakat secara umum, itu juga bagian dari ihsan. Sehingga ini menjadi penting bahwa ihsan itu tidak melulu ibadah, tapi juga termasuk hal-hal yang kecil ya, dalam persoalan muamalah. Gitu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, tidak terasa 1 jam telah kita lalui bersama diskusi dan dialog bersama narasumber kita terkait dengan ihsan. Ternyata sangat banyak sekali apabila kita mendalami ihsan ini di dalam ajaran agama Islam, baik di dalam ibadah maupun muamalah, banyak sekali detail-detail yang bisa kita terapkan sebagai salah satu upaya atau cara kita untuk meningkatkan kualitas kepribadian kita sebagai seorang muslim. Karena tadi disampaikan bahwa ihsan merupakan titik temu atau benang merah antara Islam dan iman, sehingga keduanya baik Islam dan iman itu bisa dipersatukan menjadi satu kesatuan yang sempurna. Di akhir sesi ini kita akan mendengarkan closing statement atau concluding remark ya, simpulan akhir dari perbincangan kita sore hari ini. Silakan Bapak Anjelani. Para pemirsa RCTV yang kami muliakan, bahwa materi tentang ihsan dalam muamalah ini sangat luas ya, dan bisa kita temukan. Artinya kita sehari-hari bisa berbuat yang disebut dengan ihsan ya. Jadi dengan kata kunci jalbul masolih wa darul mafasid, semua yang mendorong mewujudkan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik, maslahat dan manfaat ya, tentu bisyar'i wal adat, tradisi dan kebiasaan, ini juga masuk kategori ihsan. Sehingga karena ihsan itu posisinya itu anta'budallaha, bahwa menyembah Allah itu ka'annaka tarahu, seakan-akan kita ini melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian ketika kita tidak melihatnya, Allah itu akan tetap melihat. Sehingga konsep penerapan ihsan ini bisa pada banyak hal ya. Banyak hal semua yang bisa kita lakukan dalam kategori ihsan itu. Sehingga tidak melulu ibadah, juga muamalah dan apapun ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kata kuncinya adalah sepanjang bisa mewujudkan manfaat dan maslahat bagi semua orang, dan juga bisa mencegah
dari beragam keburukan-keburukan yang bisa merusak kita, lingkungan kita dan sekitarnya. Itu pun bisa dikategorikan perbuatan itu al-ihsan. Jadi fan khasara al-ihsanu huwa jalbul masolih wadarul mafasidi. Jalbul masolihi wadarul mafasidi fi kullil ibadati wal muamalah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai pada puncak acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang besarnya kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Dr. Haji Aan Jailani MAG, dan kepada pemirsa yang telah menyaksikan dan mendengarkan program ini hingga akhir acara. Kami selaku moderator, saya Alwi Bani Rahman undur diri, mohon pamit. Semoga puasa kita berjalan dengan lancar hingga akhir dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di sesi episode berikutnya di Ramadan Menyapa, tentunya hanya di stasiun televisi RCTV. Terima kasih dari saya. Allahumma fiq lakum itorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.